Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Nila Febrianti. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bullying atau perundungan. Sebelumnya, kita bahas dulu yuk apa itu bullying. Bullying adalah tindakan seseorang yang menggunakan kekuatan atau kekuasaan untuk meneror atau mengancam, mencelakakan, menyusahkan, menyakiti orang lain dari kelompok yang lemah. Bentuk dan modus perundungan terjadi melalui fisik berupa tendangan, pukulan, bahkan jambakan. Selain itu juga terjadi melalui verbal, perundungan verbal yang menyakitkan. Yang kedua, perundungan verbal yang manis tapi meracuni atau brainwash. Cyberbullying dan cyberstalking. Bentuk perundungan yang terjadi di dunia maya seperti memberi komentar negatif dan kritikan. Berikut pandangan masyarakat tentang bullying. Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Sebelumnya boleh tahu nama kakak siapa? Muhammad Hafiz. Kakak Hafiz ya. Jadi pertanyaan yang pertama, menurut kakak Hafiz, bullying itu apa sih kak? Kalau dalam KBBI sih bullying itu penindasan atau kalau menurut saya pribadi ya penyerangan gitu. Bisa berupa verbal ataupun secara fisik gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah kakak pernah menjadi salah satu korban bullying? Sampai sejauh ini sih pernah. Kalau boleh tahu dalam bentuk apa ya kak? Biasanya dalam bentuk verbal sih mbak, dalam bentuk ucapan, kata-kata gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa penyebab yang mendorong seseorang menjadi pelaku bullying? Kalau menurut saya pribadi ya karena ini mbak, karena hasut hatinya kotor. Paling itu sih. Kalau masalah-masalah kayak masalah di rumah mah nggak mungkin menyebabkan kayak gitu ya kalau hatinya nggak kotor. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana peran orang tua agar sang anak tidak menjadi pelaku bullying? Iya, itu dia pentingnya parenting dari rumah itu sebelum jauh ke ranah kuliah, kampus, sekolah yang formal. Orang tua itu harus menjadi guru dulu, guru terbaik bagi anak, guru utama bagi anak. Orang tua yang mengajarkan, mendidik ya lebih tepatnya. Karena pendidikan itu adalah menanamkan value. Jadi orang tua menanamkan nilai bahwa sifat-sifat ini buruk dan sifat-sifat ini baik. Jadi paling utama ya orang tua sebagai guru gitu untuk mengajarkan anaknya supaya tidak membuli. Oke, baik. Terima kasih ya kak atas waktunya. Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Sebelumnya boleh tahu nama kakak siapa? Namaku Rani. Oke, baik Kakak Rani. Menurut Kakak Rani, bullying itu apa sih Kak? Bullying itu bisa termasuk tindakan kekerasan sih, kayak memaki, mencaci gitu loh, mencaci yang lebih rendah, misalkan dia lebih senior, terus jadi memaki yang lebih rendah lah pokoknya. Oke, jadi kegiatan membuli tindakan kekerasan kepada orang lain gitu ya Kak? Iya. Terus, apakah Kakak pernah jadi korban bullying sebelumnya? Pernah sih. Maaf kalau misalkan boleh tahu dalam bentuk apa ya Kak? Paling kayak dari mulut aja sih, kayak omongan-omongan aja. Oh, berarti secara verbal ya Kak dilakukannya. Baik, seterusnya apa sih menurut Kakak penyebab yang mendorong seseorang menjadi pelaku bullying? Biasanya sih kalau misalnya yang tukang ngebully itu ya, dia itu kayak pernah dibully juga sebelumnya, jadi kayak melanjutkan aja gitu loh, senior kayak gitu sih. Biasanya dia ngerasa paling tinggi karena di kakak kelas kalau di sekolah ya, kayak gitu sih. Oke, yang terakhir, bagaimana sih peran orang tua agar sang anak tidak menjadi pelaku bullying? Kalau itu sih sangat penting ya, kalau menanamkan diri dari kecil, misalnya kayak harus menghargai sesamanya, itu penting banget. Kayak kita tuh sama gitu, jadi nggak boleh melakukan tindakan-tindakan yang ngebully. Itu kan termasuk kekerasan yang tadi saya bilang sebelumnya. Terus juga kayak dari mungkin kedekatan orang tua yang membilang anaknya kalau itu bukan tindakannya. Nasihat ya Kak? Iya, nasihat. Oke, baik Kakak, terima kasih atas waktunya. Kak, boleh minta waktunya sebentar? Iya, boleh. Sebelumnya nama kakak siapa? Nama aku Tita. Kakak Tita ya? Jadi pertanyaannya pertama, menurut kakak bullying itu apa sih kak? Menurut aku bullying itu dimana seorang itu melakukan kerupakannya untuk bisa merendahkan orang lain, bisa memperlakukan orang lain dengan tidak benar gitu deh. Oke, baik. Selanjutnya, kakak pernah nggak sih jadi korban salah satu bullying? Pernah sih dulu. Pernah dulu ya kak. Dalam bentuk apa tuh kak?
verbal. Verbal. Selanjutnya, menurut kakak penyebab yang mendorong seseorang menjadi pelaku bullying itu apa sih kak? Biasanya itu kalau aku lihat dari kondisi di dalam rumahnya ya, biasanya tidak sehat atau kurang sehat. Oke, baik. Yang terakhir, bagaimana peran orang tua agar sang anak tidak menjadi pelaku bullying? Itu berarti obatnya itu menurut aku ada di dalam rumah itu sendiri. Jadi orang tua itu harus komunikasi dengan baik. Jadi menciptakan lingkungan ke anak itu agar dia bisa menularkan hal-hal positif di luar rumah. Terima kasih ya kak atas waktunya. Selamat pagi kak, boleh minta waktunya sebentar? Sebelumnya nama kakak siapa kalau boleh tahu? Menurut kakak bullying itu apa sih kak? Merugikan seseorang atau mungkin beberapa orang itu yang merugikan buat orang yang Iya. Seterusnya, apakah kakak pernah jadi korban bullying sebelumnya? mungkin tapi kayak aku nggak menganggap itu kayak Nggak dimasukin perhatian, nggak dianggap kalau itu bullying ya? Seterusnya, apa sih penyebab yang mendorong seseorang menjadi pelaku bullying menurut kakak? kali juga dia ngelakuin buat kelihatan Bergaya gitu ya kak, semata-mata untuk bergaya ya kak. Yang terakhir, gimana sih peran orang tua agar sang anak tidak menjadi pelaku bullying? mungkin ya kalau dia gini gitu kalau dalam kehidupan sosialnya kayak nggak boleh ngata-ngatain orang atau kayak nggak point out kekurangan orang gitu ya. Makasih ya kak atas waktunya. Kak, boleh minta waktunya sebentar? Iya boleh. Kalau boleh tahu siapa namanya kak? Alifah. Kakak Alifa. Yang pertama, menurut kakak Alifa bullying itu apa sih kak? Menurut aku bully itu kayak yang dilakukan oleh seseorang kekerasan gitu tapi disengaja Dalam bentuk sengaja ya dalam kak? sengaja. Sebelumnya apakah kakak pernah jadi korban bullying? Enggak pernah. Yang ketiga, apa sih menurut kakak penyebab seseorang menjadi pelaku bullying? Penyebabnya Iya. mungkin dia ya orangnya biasanya lebih ke diem gitu yang orang-orang pikir oh ini dia karena anaknya diem-diem aja jadi bisa gue bully, terus dia nggak bakalan dia nggak bakalan kayak memberontak gitu, nggak bakalan protes atau apa, jadi banyak yang dibully karena itu. Yang terakhir, bagaimana peran orang tua agar sang anak tidak menjadi pelaku bullying? Menurut aku ya orang tuanya tuh harus lebih tahu anak itu tuh gimana sih gitu di kampusnya atau sekolahnya. Jadi terus kalau dibully ya orang tuanya juga harus bertindak gitu. Berarti didampingi sama orang tua ya kak? Oke, baik ya, terima kasih ya kak atas waktunya. Selamat pagi kak, boleh minta waktunya sebentar? Sebelumnya kalau boleh tahu nama kakak siapa ya kak? Kansa Fitria. Kakak Kansa. Jadi yang pertama, menurut kakak Kansa ini bullying itu apa sih kak? Saya bullying itu adalah tindakan kekerasan bisa berbentuk secara verbal maupun fisik. Nah, biasanya ini dilakukan oleh orang yang merasa dirinya kuat. Baik, selanjutnya kalau boleh tahu kakak ini pernah jadi salah satu korban bullying atau tidak? Pernah waktu saya SD sekitar kelas 3. Maaf, kalau boleh tahu dalam bentuk apa ya kak? Biasanya waktu itu saya lebih bentuk pada verbal. Oh, jadi perkataan gitu ya kak? Baik. Selanjutnya, apa sih penyebab yang mendorong seseorang menjadi pelaku bullying? Mungkin karena yang pertama adalah kurang perhatian dari orang tua, kemudian lingkungan sosialisasi yang kurang sempurna, mungkin bisa dari teman atau keluarga. Kemudian juga bisa ada konflik internal, misalnya dari keluarga juga.
Yang terakhir, bagaimana peran orang tua agar sang anak tidak menjadi pelaku bullying? Yang pertama mungkin bisa lebih banyak memberi perhatian kepada anak, kemudian memberi banyak nasihat bagaimana cara bersosialisasi dengan teman dengan cara yang baik. Baik, terima kasih ya Kak atas waktunya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.